taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. Meskipun memiliki keunggulan besar di klasemen kejuaraan dunia MotoGP, Marc Marquez menyangkal kemungkinan bermain dengan para rivalnya dan memutuskan di mana dan kapan akan memenangkan gelar MotoGP 2025. Marc Marquez tiba di jeda musim panas setelah meraih 5 kemenangan ganda berturut-turut, memenangi sprint dan balapan hari Minggu di Aragon, Mugello, Assen, Sachsenring dan Brno, dan melesat ke puncak klasemen dengan 381 poin, 120 poin lebih banyak dari pembalap posisi kedua Alex Marquez. Hingga saat ini, pebalap Ducati ini telah memenangkan 8 dari 12 balapan Grand Prix yang telah digelar, dan dalam 11 sprint, hanya kemenangan di Silverstone yang belum diraihnya. Ini berarti ia meraih 66,6% kemenangannya di hari Minggu dan 91,6% di hari Sabtu, dengan 79,1% kemenangan yang impresif dalam 24 kali bendera finish diturunkan tahun ini. Tidak ada pembalap lain di grid yang memenangkan lebih dari satu balapan Grand Prix musim ini. Pecco Bagnaia melakukannya di Austin, Alex Marquez di Jerez, Johan Zarco di Le Mans, dan Marco Bezzecchi di Silverstone. Sirkuit Inggris menjadi satu-satunya sirkuit di mana Marc belum memenangkan satu balapan pun tahun ini. Selain 8 poin penuh 37 poin, di Prancis, meskipun tidak menang, ia adalah pembalap dengan poin terbanyak, hanya di Austin, Jerez, dan Inggris Raya ia dilampaui. Dengan kredensial ini, tak seorang pun meragukan bahwa Marc Marquez sudah memiliki angka-angka dalam benaknya untuk menentukan di mana dan kapan ia akan dinobatkan sebagai juara dunia MotoGP pada tahun 2025. Meskipun, ketika ditanya, ia tidak ingin memproyeksikan citra superioritas yang ia tunjukkan di lintasan. Saya tidak akan membicarakan di mana atau kapan saya ingin menutup kejuaraan dunia. Saya hanya akan memasuki 10 balapan terakhir kejuaraan setelah musim panas dengan mentalitas bahwa hanya saya yang bisa kehilangan gelar. Jadi, jika kami harus menang, kami akan menang. Tapi jika kami bisa menang, kami pasti akan mencobanya, jawab pembalap Spanyol itu. Marquez tidak suka menang sendirian dan dengan keuntungan, tetapi lebih suka melakukannya dengan bertarung jarak dekat. Sementara itu, meskipun Ducati belum merilis catatan waktu dari tes privat para pebalapnya di Hungaria, Pecco Bagnaia merilis catatan waktunya yang tercepat, mengungguli Marc Marquez. Sisa catatan waktunya akan kami rilis di sini. Ducati menyewa sirkuit Balaton Park yang baru di Balaton Focajar, sekitar 85 km barat daya Budapest, pada hari Selasa. Tempat Grand Prix Hungaria pertama era MotoGP akan diadakan dalam 2 minggu. Mengingat sulitnya memahami karakteristik lintasan melalui data dari kedua tes pembalap penguji yang dilakukan di sana pada tanggal 27 Juni, di mana Michel Pirro Italia berpartisipasi, dan dari putaran World SBK yang diadakan pada akhir Juli, dengan hasil yang buruk untuk tim Bologna. Pabrikan Italia mengambil inisiatif untuk menyewa lintasan untuk pengujian pribadi selama 1 hari, yang mengundang 6 pembalap yang ambil bagian dalam kejuaraan dunia. 2 pembalap pabrik, Marc Marquez dan Pecco Bagnaia, dan pembalap Gresini Racing, Alex Marquez dan Fermin Aldeguer, dan pembalap VR46, Franco Morbidelli dan Fabio Di Gianantonio. Mereka bergabung lagi dengan Pirro, pembalap penguji pabrik. Setelah pengujian, Ducati tidak merilis catatan waktu untuk hari itu. Tetapi Bagnaia mengunggah di akun Instagram miliknya sebuah unggahan di mana ia mencatat waktu putaran tercepat yaitu 1:41.468, yang ternyata menjadi yang tercepat hari itu. Marc Marquez finish sangat dekat di belakang Pecco, tercepat kedua dengan selisih 1/10 detik. Aldeguer berada di posisi ketiga, 3/10 detik di belakang Pecco dan 1 detik di depan Morbidelli dan rekan setimnya, Alex Marquez. Di Gia finish setengah detik di belakang Pecco, sementara Pirro menutup catatan waktu, jauh di belakang. Jelas, mesin, kondisi dan motivasi tidak dapat dibandingkan. Tetapi waktu terbaik pasukan Ducati jauh dari rekor lintasan yang dibuat di SBK oleh Toprak Razgatlioglu Turki. Marc Marquez melaju cepat menuju gelar MotoGP ketujuhnya dengan akhir pekan yang sama hebatnya dengan yang terbaru ini di Republik Ceko, di mana pembalap Ducati itu melepaskan tenaga yang luar biasa untuk mengamankan gelar ganda kelimanya secara berturut-turut dan yang ke-8 musim ini. Para penggemar sudah mulai memasang taruhan untuk mencoba memprediksi berapa balapan tersisa bagi pebalap asal Cervera, Lleida, ini sebelum ia memenangkan gelar. Marc Marquez, tentu saja, jauh lebih berhati-hati. Meskipun performa seperti di Brno membuatnya sulit mempertahankan profil rendah yang selama ini ia yakini.
Setelah menunjukkan kendali sprint pada hari Sabtu, yang ia raih setelah mengendalikan batas tekanan ban bak pesulap sejati, pembalap Spanyol itu kembali menunjukkan kekuatannya pada hari Minggu, dalam balapan yang ia hentikan kapanpun ia mau, lap ke-8, untuk meredam hasrat Marco Bezzecchi. Pembalap Italia itu memimpin sejak awal, dan bertahan di sana hingga pembalap 93 itu berhenti. Dalam sebuah langkah yang terasa lebih formalitas, pembalap Katalan itu memimpin dan tak menyerah hingga ia melewati garis finish dengan keunggulan hampir 2 detik atas rivalnya, dari Aprilia. Kemenangan ini, ditambah dengan kecelakaan Alex yang menyalip Joan Mir di lap kedua saudaranya, yang tetap menjadi rival terdekatnya dalam perebutan gelar juara. Ini membuat selisih poin mereka menjadi 120, lebih dari 3 balapan penuh. Pedro Acosta, yang sangat aktif dan tajam sejak Jumat, merayakan podium pertamanya musim ini berkat keberhasilannya mempertahankan posisi ketiga melawan serangan mendadak Pecco Bagnaia, keempat, yang sekali lagi tidak naik podium. Raul Fernandez finish di posisi kelima, hasil terbaiknya sejak berkompetisi di kelas berat. Posisi ke-6 diraih Fabio Quartararo, yang finish 11 detik di belakang sang pemenang dan di depan Jorge Martin, yang finish di posisi ke-7 saat kembali menyelesaikan akhir pekan tanpa masalah dan mencatatkan jarak tempuh yang jauh di atas Aprilia. Fermin Aldeguer memperbaiki performanya dan finish di urutan ke-8, dengan beberapa aksi overtake yang mengesankan. Sementara Brad Binder, ke-9, finish di urutan ke-9. Pol Espargaro melengkapi 10 besar, dengan performa impresif dari pembalap penguji KTM tersebut, yang menempatkan 3 dari 4 prototipenya di 10 besar. Sementara itu, setelah gagal menggaet Jorge Martin, Aprilia, kini Honda harus utak-atik ulang line-up pembalapnya ke musim depan. Dari 4 joki di starting grid MotoGP, hanya Joan Mir yang masih dalam kontrak hingga akhir 2026. 3 lainnya, Luca Marini, Honda, Johan Zarco dan Somkiat Chantra, LCR Honda, selesai masa kontrak akhir tahun ini. Marini yang tadinya terancam tak punya tim untuk 2026 jika Martin masuk Honda, kini punya peluang bertahan di skuad pabrikan Jepang itu. Ia pun akui pembicaraan tengah berjalan. Masalahnya, apakah ia bertahan di skuad utama atau turun kasta ke tim satelit LCR Honda? Pertanyaan itu ada karena Zarco pun berambisi gabung di tim utama meski juga merasa nyaman di LCR. Modalnya besar karena pembalap gaek Prancis itu menjadi rider Honda teratas musim ini. Bahkan sukses meraih kemenangan di home race-nya, MotoGP Prancis. Tim owner Lucio Cecchinello mengakui ingin Zarco bertahan dalam timnya namun saat sama juga menghargai keinginan pembalapnya. Apalagi, katanya, Honda pun sudah memikirkan opsi itu. Di pihak lain, posisi Chantra pun penuh tanda tanya usai kegagalannya memenuhi target pada debutnya di kelas primer. Pembalap Thailand ini kini malah harus menepi karena cedera. Semuanya akan diputuskan awal Agustus nanti bertepatan dengan event Suzuka 8 Hours. Para pemimpin Honda akan berkumpul di sana, kata Cecchinello. Meski sebagai pemilik tim, Cecchinello mengaku keputusan menetapkan pembalap musim depan tidak berada di tangannya. Sepenuhnya di tangan Honda Racing Corporation, HRC, termasuk nasib Chantra, yang bukan saja ditentukan HRC tetapi juga ikut ditentukan sponsor utama Idemitsu. Tak lain karena satu tempat di LCR memang dialokasikan untuk pembalap Asia jebolan Asia Talent Cup. Seperti yang terjadi pada sprint pertama musim ini di Thailand. Marc Marquez berada di luar kisaran tekanan minimum pada ban depan dan harus membiarkan mobil lewat untuk menghindari penalti. Ini bukan pertama kalinya, jadi baik Marc Marquez maupun para penggemar yang mengikuti balapan tidak teringat skenario yang sama. Ducati memimpin, memperlambat dan membiarkan dirinya disalip beberapa putaran, hanya untuk melakukan gerakan menentukan sesaat sebelum akhir dan meraih kemenangan. Marquez memulai di posisi kedua di grid tetapi berhasil naik ke posisi pertama di putaran pertama, meninggalkan Pecco Bagnaia di belakang, yang tidak mampu mempertahankan posisi terdepannya. Dengan 6 putaran tersisa, pebalap Italia itu, yang berada di posisi kedua, jauh di belakang Marc, harus membiarkan dirinya menyalip karena alasan yang sama. Karena ia tidak memenuhi rentang tekanan, tetapi ia melakukannya dengan sangat baik sehingga ia bahkan menyalip pebalap tersebut. Di sisi lain, Marquez mencoba memacu motornya untuk meningkatkan tekanan. Tetapi ketika ia menyadari ia tidak berhasil, ia menunggu pembalap di posisi kedua, Pedro Acosta, dan menempel di roda belakangnya hingga hanya beberapa milimeter. Ketika tekanan meningkat, ia menyalipnya tanpa ragu dengan 1,5 putaran tersisa untuk meraih kemenangan. Di akhir balapan, pengawas balapan mengumumkan bahwa tekanan yang dialami Marc sedang diselidiki.
Tetapi sang pembalap sudah tahu bahwa ia masih dalam kondisi sehat. Ya, kami berhasil, itu sebabnya saya tersenyum. Saya benar-benar di batasnya, saya merasa nyaman, tetapi kemudian saya menyadari bahwa tekanannya tidak cukup. Saya menekan dengan rem, tetapi terlalu berisiko. Saya tetap sangat dekat di belakang Acosta, dan ketika saya melihat bahwa saya berada dalam jangkauan, saya menekan lagi di 2 putaran terakhir, jelasnya segera setelah turun dari motor. Saya mempercayai teknologinya. Ada angka di layar motor yang memberitahu kami berapa putaran tersisa untuk memenuhi standar. Di sini, kami hanya perlu menyelesaikan 3 putaran. Ketika saya melihat angka 0, saya langsung menyerang Acosta. Kenangnya, itu adalah balapan yang berbeda, tetapi kami mampu mengatasinya karena kami memiliki kecepatan yang tinggi. Dengan pengalaman apa yang telah terjadi padanya di Thailand, Mar mencari alternatif sebelum membiarkan Acosta melewatinya. Sementara itu, Pecco Bagnaia mengeluhkan kegagalan elektronik pada indikator Ducati miliknya yang menyebabkan dia membiarkan dirinya disalip, karena dia pikir dia berada di bawah kisaran tekanan, seperti yang ditunjukkan Ducati secara keliru. Pembalap Ducati itu memulai dari posisi pole dalam sprint di GP Ceko, disalip Marc Marquez di lap pembuka, dan berhasil mengejar rekan setimnya dengan kecepatan tinggi. Kehilangan beberapa posisi, tetapi berhasil mempertahankan posisinya dengan baik dari posisi ketiga. Namun, masalah pada rentang tekanan minimum ban depannya membuatnya harus disalip, dan kemudian ia mulai kehilangan momentum, turun ke posisi ketujuh, sebuah indikasi yang berasal dari kesalahan elektronik. Sebelum balapan, kami bekerja dengan komputer. Ada yang tidak beres dengan komponen elektronik dan dashboard motor, dan mereka mencoba menyempurnakan semuanya. Jelas Pecco Bagnaia di penghujung hari. Setelah itu, saya langsung balapan dan merasa cukup nyaman. Saya tahu Mar punya kelebihan lain. Dia juga melaju sangat cepat di pagi hari dengan ban medium. Saya hanya ingin mengimbanginya dan memahami situasinya. Tetapi setelah 3 putaran, saya menerima pesan di motor yang mengatakan tekanannya di bawah batas. Lanjut pembalap Italia itu. Saya sedikit kehilangan fokus karena tidak mengerti apa yang harus saya lakukan. Akhirnya, saya membiarkan Pedro Acosta, yang berada di posisi ketiga, menyalip saya, dan pembalap lain menyalip saya. Tetapi saya 100% yakin akan kena penalti karena saya tidak berada dalam batas kecepatan sama sekali selama balapan. Akunya. Namun, saya kemudian kembali ke pit dan mereka menganalisis datanya, dan ternyata di lap kedua saya berada di dalam batas, jadi ada yang salah dengan dashboard motor. Mereka sedang memeriksa apa yang terjadi agar hal itu tidak terjadi lagi, keluhnya. Marc Marquez merayakan kemenangannya yang ke-9 di Sachsenring dalam Grand Prix MotoGP ke-200, dan menegaskan kembali niatnya untuk tetap waspada meskipun keunggulan poinnya sangat besar. Pole dan double untuk Marc Marquez, yang kembali ke sirkuit favoritnya, meninggalkan sirkuit dengan keunggulan 83 poin atas sang adik, Alex. Selisih yang membuatnya terpaut 2 Grand Prix tepat setelah melewati pertengahan kejuaraan. Baik di grid, ruang pers, maupun di antara para penggemar, sulit menemukan suara yang mempertanyakan apakah pembalap Spanyol itu akan meraih gelar MotoGP ke-7-nya tahun ini. Marquez telah meningkatkan kecepatan dan mengumpulkan 4 kemenangan ganda berturut-turut, dengan 7 kemenangan hari Minggu dari kemungkinan 11 kemenangan. Di Jerman, trek kering menempatkannya kembali pada posisinya. Dan posisi tersebut, di trek ini, menempatkan pembalap asli Cervera, Lleida, jauh di belakang para rivalnya. Hal ini memungkinkannya untuk memanfaatkan keunggulan ini agar tidak berlebihan, berisiko mengalami kecelakaan, seperti yang terjadi pada banyak pembalap di belakangnya. Kecelakaan beruntun itulah yang memberi saya keunggulan untuk tetap fokus, yang memang sulit. Begitu saya melambat, saya tidak bisa mengukur bagaimana saya berkendara, jadi saya berusaha mempertahankan kecepatan. Saya mendapatkan Marin itu di tikungan pertama, di mana hampir semua kecelakaan terjadi, simpul pembalap Katalan itu, setelah meraih kemenangan ke-69 di kategori kelas berat. Angka itu kini menempatkannya di atas Giacomo Agostini sebagai pembalap tersukses kedua di kelas utama, hanya di belakang Valentino Rossi, yang menang 89 kali. Tidak ada cara yang lebih baik untuk merayakan Grand Prix MotoGP ke-200 saya, kata pebalap 93, yang mendedikasikan kemenangan itu untuk Borja Gomez, pebalap Spanyol yang meninggal akhir pekan lalu di Magny-Cours, dan seluruh keluarganya. Keunggulan lebih dari 80 poin atas sang kakak, dan lebih dari 4 balapan yang telah ia lalui atas Pecco Bagnaia, posisi ketiga di Sachsenring, menjadi tantangan tersendiri baginya ketika membayangkan bagaimana ia akan menghadapi paruh kedua musim ini.
Cara terbaik untuk berlatih adalah dengan intensitas. Sementara itu, tim Tech3 mengonfirmasi bahwa Maverick Vinales menjalani operasi untuk mempercepat pemulihan patah tulang bahu kirinya dan tidak akan berada di Brno. Maverick Vinales telah menjalani operasi pada bahu kirinya dan, seperti yang dikonfirmasinya Sabtu lalu di Sachsenring, tidak akan hadir di Brno, tempat Grand Prix Republik Ceko berlangsung akhir pekan ini, ronde terakhir dari Doubleheader dan yang terakhir sebelum jeda musim panas MotoGP. Pembalap Spanyol itu mengalami kecelakaan tepat di awal Q2 Grand Prix Jerman, yang berlangsung dalam kondisi basah setelah menyelesaikan Q1 sebelumnya. Pembalap asal Rosis itu terpental akibat jatuh keras, menghantam aspal dengan sisi kiri tubuhnya, terutama lengannya. Pemeriksaan medis awal menunjukkan bahwa Vinales mengalami dislokasi bahu kiri, yang telah direduksi dengan anestesi. Namun, rumah sakit yang dirujuknya mengonfirmasi bahwa ia mengalami patah tulang, khususnya pada tuberositas mayor bahu kirinya, dengan kerusakan pada ligamen supraspinatus. Menurut Direktur Medis MotoGP, Dr. Angel Charte, Vinales kembali ke trek tetapi dinyatakan tidak layak untuk berpartisipasi dalam sisa balapan di Sachsenring, sehingga absen di kedua balapan akhir pekan ini. Sang pembalap sendiri menjelaskan di Dazen bahwa ia mengalami robekan ligamen di bagian atas bahunya, setidaknya sebagian, dan tendonnya terjepit, serta mengumumkan bahwa ia akan absen di MotoGP Ceko akhir pekan ini, 18 hingga 20 Juli, dengan fokusnya sudah tertuju pada upaya comeback di IP Austria setelah jeda, 15 hingga 17 Agustus. Namun, ia tidak mengonfirmasi apakah ia harus menjalani operasi, tetapi pada akhirnya operasi tersebut dilakukan untuk mempercepat rehabilitasinya. Hal ini dikonfirmasi pada Senin pagi oleh timnya, Tech3, dalam sebuah pernyataan di media sosial. Maverick Vinales, yang mengalami patah bahu kiri setelah kecelakaan di Q2 MotoGP Jerman. Dalam analisisnya pasca GP Belanda, manajer umum Ducati Corse Gigi Dalinya memuji semangat, keaktifan, dan keberanian Marquez. Marc Marquez kembali bersinar terang di sirkuit Assen. Juara dunia 8 kali itu telah mengamankan kemenangan ganda di Mugello, trek yang tidak pernah diharapkannya karena ia belum pernah menang di sana sejak 2014. Ia bahkan lebih meningkatkan standar di katedral balap sepeda motor. Pembalap Spanyol itu mengakui setelah sprint hari Sabtu dan dalam balapan panjang hari Minggu bahwa ia bukan yang tercepat di lintasan, dan bahwa para pesaing lainnya memiliki kecepatan yang lebih baik. Namun, ia mengatasi pertahanan posisi yang luar biasa dan memaksimalkan kekuatannya untuk sekali lagi meraih 37 poin yang diperebutkan dari akhir pekan balapan ke-10 musim ini. 2 kemenangan lagi, 9 dari 10 dalam balapan pendek dan 6 dari 10 dalam balapan panjang, memperlebar jaraknya di puncak kejuaraan dunia MotoGP menjadi 68 poin, menyusul kecelakaan dan cedera saudaranya, Alex Marquez. Performanya menuai banyak pujian dari Ducati, dimulai dari manajer umum Departemen Balap, Gigi Dalinya. Dalam analisis pasca balapannya yang biasa di akun LinkedIn miliknya, teknisi ternama asal Venesia itu menyoroti bahwa Marquez telah menyamai 68 kemenangan Giacomo Agostini di kelas utama dengan kemenangannya dan menyoroti semua kualitas yang telah ditunjukkan oleh 93 sejauh ini pada tahun 2025. Bahasa Indonesia. Pada putaran ke-10 MotoGP 2025, Marc telah mencetak kemenangan ke-6-nya musim ini, menyamai jumlah total kemenangan legendaris Giacomo Agostini di kelas utama, 68, dari total di semua kategori sebanyak 94, dan ia melakukannya di trek bergengsi, yang belum pernah membuatnya menang di sana sejak 2018. Kita tahu bahwa Assen bukanlah salah satu sirkuit favoritnya, begitu pula Mugello. Namun, seperti minggu lalu, ketika ia memutuskan untuk memimpin, ia melakukannya. Ia bertahan di sana dan memperpanjangnya sesuka hati jika perlu. Dengan cara ini, ia memastikan kemenangan ganda ketiganya berturut-turut dalam sprint dan feature race setelah kemenangan Sabtu ke-9-nya tahun ini. Ia memulai dengan mengatakan, sementara itu, Jorge Martin mengenakan nomor 89 dalam uji coba pribadinya dengan Aprilia di Barcelona, bukan nomor 1 yang telah ia dapatkan musim ini sebagai juara. Mungkinkah perubahan ini terjadi? Jorge Martin terus berupaya untuk kembali membalap, dan Kamis ini ia kembali ke lintasan, dalam uji coba Aprilia tertutup di Circuit de Barcelona Catalunya dengan RSV 4220 HP. Sasaran sang juara dunia adalah kembali bukan di Sachsenring pada putaran berikutnya, tetapi di Brno, tempat MotoGP Republik Ceko, putaran ke-12 musim 2025, akan diadakan pada akhir pekan tanggal 18 hingga 20 Juli.
Salah satu hal yang paling menarik perhatian dari gambar-gambar yang dipublikasikan dari uji coba Martin dengan Aprilia di Barcelona, adalah nomor yang muncul di motornya, yakni 89, nomor permanen yang dipilih pembalap asli Madrid itu di MotoGP. Dan bukan nomor 1 yang seharusnya ia peroleh di kejuaraan terakhir dan yang telah ia tunjukkan selama awal tahun yang penuh peristiwa ini.